Pada zaman dahulu di tanah Kalimantan, berdirilah sebuah kerajaan bernama Negara Dipa yang dipimpin oleh seorang pati sakti bernama Lambung Mangkurat. Meskipun kerajaan itu makmur, Lambung Mangkurat merasa gelisah karena mereka belum memiliki sosok pemimpin yang memiliki kedaulatan suci untuk mempersatukan rakyat. Dalam kegundahannya, ia memutuskan untuk melakukan tapa berata di sungai, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang pemimpin yang luar biasa. Saat sedang bertapa, keajaiban pun terjadi di tengah pusaran air sungai yang tiba-tiba bergejolak hebat. Dari dalam air muncul gumpalan buih putih yang berkilauan, dan di atasnya tampak seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Sosok inilah yang kemudian dikenal sebagai Putri Junjung Buih. Namun sang putri bukanlah bayi biasa. Ia mampu berbicara dan memberikan syarat yang sangat berat kepada Lambung Mangkurat jika ingin membawanya ke daratan. Ia meminta dibuatkan sebuah istana megah dan selembar kain yang ditenun serta dihias secara khusus hanya dalam waktu 1 malam. Lambung Mangkurat segera mengerahkan rakyatnya untuk memenuhi permintaan mustahil tersebut. Para lelaki membangun istana dengan cepat, sementara 40 orang perawan menenun kain dengan teknik khusus yang kelak menjadi asal-usul kain sasirangan. Keberhasilan memenuhi syarat ini menjadi tanda bahwa sang putri memang ditakdirkan untuk memimpin. Setelah mengenakan kain tersebut, Putri Junjung Buih pun naik ke daratan dan bertahta di Candi Agung. Kisah bermula saat Lambung Mangkurat bermimpi bertemu almarhum ayahnya. Dalam mimpi tersebut, sang ayah menceritakan bahwa Raja Majapahit mendapatkan seorang putra melalui bertapa di Gunung Majapahit selama 40 hari atas nasihat seorang tua. Anak tersebut diberi nama Raden Putra. Sang ayah berpesan bahwa Raden Putra adalah sosok yang layak menjadi suami bagi Putri Junjung Buih. Tergerak oleh mimpi itu, Lambung Mangkurat segera menyiapkan armada kapal, termasuk kapal Si Prabayaksa, dan berangkat menuju Majapahit, didampingi oleh para patih dan nakhoda seperti Puspawana, Wangsana Lala, dan Sarageni. Kedatangan rombongan besar ini sempat mengejutkan Syah Bandar Pelabuhan Majapahit karena kemegahannya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lambung Mangkurat kemudian menghadap Raja Majapahit yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Di hadapan Raja Majapahit, Lambung Mangkurat menyampaikan niatnya untuk memboyong Raden Putra ke Negara Dipa agar dinikahkan dengan Putri Junjung Buih. Meskipun Raja Majapahit memiliki anak lain, Lambung Mangkurat hanya menginginkan putra yang diperoleh dari hasil bertapa tersebut. Setelah perayaan selama 7 hari 7 malam, Raja pun mengikhlaskan Raden Putra untuk dibawa ke Kalimantan. Sebagai bekal, mereka membawa serta benda-benda pusaka seperti keris Jaka Piturun, gamelan Sirarasati, dan gong Sirabut Parada. Dalam perjalanan pulang, saat tiba di Pendamaran, kapal tiba-tiba berhenti karena laut menjadi sangat tenang. Raden Putra kemudian mengungkapkan bahwa ada 2 ekor naga putih yang menahan kapal mereka. Ia memutuskan untuk melompat ke dalam laut demi menghadapi naga tersebut dan meminta Lambung Mangkurat menunggu selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari dan melalui upacara puja bantani, Raden Putra muncul kembali ke permukaan air dengan rupa yang sangat berseri, mengenakan baju sutra kuning, dan berdiri di atas sebuah gong besar. Tempat munculnya Raden Putra ini kemudian dinamakan Perbantanan. Raden Putra kemudian diberi gelar Suryanata. Surya berarti matahari, Nata berarti raja. Setibanya di Negara Dipa, ia disambut meriah oleh rakyat dari berbagai daerah, seperti Tabalong, Barito, hingga Sampit. Puncak cerita adalah upacara pernikahan agung antara Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih di Balai Padudusan. Saat upacara akan dimulai, terdengar suara gaib dari langit yang melarang Suryanata turun sebelum memakai mahkota dari langit sebagai tanda bahwa ia adalah raja yang lebih besar dari raja-raja di bawah angin. Mahkota tersebut memiliki kesaktian karena beratnya bisa berubah-ubah tergantung siapa yang memakainya. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka hidup di istana dan memimpin dengan bijaksana. Pangeran Suryanata secara rutin memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk menghadap di Siti Luhur setiap hari Sabtu. Dikisahkan pula bahwa saat Putri Junjung Buih hamil dan mengidam buah jambu dipa, Pangeran Suryanata mengirim utusan kembali ke Majapahit untuk mengambil buah tersebut sebagai tanda hubungan baik yang terus terjaga antar kerajaan.